Di Jawa Timur ada sebuah gunung yang megah banget. Tapi di balik kemegahannya itu tersimpan sebuah legenda yang wah epik sekali. Ini bukan cuma cerita soal gunung, tapi soal kekuatan meditasi yang saking dahsyatnya bisa bikin kahyangan geger. Yuk kita bedah barang-barang kisah asal-usul Gunung Arjuna. Coba deh, kalian bayangin, gimana kalau ada orang yang lagi meditasi, tapi saking kuatnya energi spiritual dia, getarannya sampai bikin gempa di alam para dewa. Kedengarannya mustahil kan? Tapi inilah inti dari legenda yang bakal kita bahas. Oke, cerita kita ini dimulai dari satu tokoh sentral. Seorang kesatria yang kekuatannya itu, luar biasa banget. Saking kuatnya, dia bisa mengubah lanskap bumi dan bahkan mengganggu para dewa. Namanya Arjuna. Dan dia ini bukan kesatria biasa loh. Kesaktiannya udah terkenal kemana-mana. Nah, salah satu hobinya adalah menyendiri di puncak gunung yang sepi buat mencari kekuatan batin. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu paham dulu nih, apa sih bertapa itu? Ini bukan sekedar duduk diam terus melamun ya. Bertapa itu proses spiritual yang dalam banget buat menyatukan diri dengan alam semesta, yang hasilnya bisa menghasilkan kekuatan yang nggak masuk akal. Dan disinilah ceritanya jadi gila. Kekuatan tapa Arjuna itu dahsyat banget, sampai-sampai energi spiritualnya secara harfiah mendorong gunung tempat dia duduk ke atas. Jadi, hari demi hari, gunung itu makin tinggi, makin dekat ke langit. Ternyata, apa yang dilakukan Arjuna di bumi itu punya efek kosmik yang nggak main-main. Kekuatannya yang makin besar ini mulai bikin masalah serius di tempat yang nggak pernah dia duga. Kebayang nggak, puncak gunungnya itu terus tumbuh sampai nusuk ke kayangan, tempat para dewa tinggal. Jelas aja, lantai surga jadi bergetar, dan para dewa pun jadi panik dan nggak tenang. Batara Guru, sebagai rajanya para dewa, langsung sadar kalau ini bahaya. Dia coba tuh buat menghentikan Arjuna secara langsung. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan meditasi Arjuna udah kayak bentang yang nggak bisa ditembus, bahkan oleh dewa tertinggi sekalipun. Gagal total. Karena udah mentok, Batara Guru akhirnya kepikiran satu-satunya cara yang mungkin berhasil. Dia harus memanggil dua sosok yang paling kenal sama Arjuna, yang paling ngerti seluk-beluknya. Siapa lagi kalau bukan pengasuhnya sendiri? Jadi sekarang nasib kayangan ada di tangan dua tokoh unik ini. Mereka harus turun tangan buat menghadapi anak asuh mereka sendiri, yang lagi nggak sadar kalau kekuatannya bikin kekacauan. Inilah mereka, Batara Semar dan Batara Togok. Jangan salah ya, mereka ini bukan pengasuh biasa. Mereka ini sebenarnya dewa yang menjelma jadi manusia, penuh kebijaksanaan dan kekuatan tersembunyi. Tugas mereka jelas, turun ke bumi dan kalau bisa menyadarkan Arjuna. Tapi begitu mereka sampai di lokasi, mereka sendiri sampai melongo. Gunung yang mereka lihat udah nggak seperti yang mereka kenal. Puncaknya udah menembus lapisan awan, saking tingginya sampai nggak kelihatan lagi ujungnya di mana. Jadi bisa kebayangkan betapa gilanya tugas mereka berdua. Di satu sisi ada Arjuna yang saking saktinya bisa bikin gunung setinggi langit. Di sisi lain ada Semar dan Togok yang tugasnya adalah nurunin lagi gunung itu. Gimana caranya coba? Karena situasi yang udah mustahil ini, mereka tahu negosiasi nggak akan berhasil. Jadi mereka pun menyusun sebuah rencana yang sama epiknya dengan masalah yang ada di depan mata. Rencananya itu ada 3 langkah. Kedengarannya simple, tapi eksekusinya butuh kekuatan luar biasa. Pertama, mereka bakal bertapa juga buat mengumpulkan kekuatan. Kedua, mereka berdoa supaya badan mereka bisa membesar jadi raksasa. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang nggak terpikirkan sebelumnya. Dan berhasil! Doa mereka terkabul. Tubuh Semar dan Togok benar-benar membesar, jadi raksasa yang tingginya setara dengan gunung tempat Arjuna bertapa. Wah, pemandangannya pasti dahsyat banget ya. Inilah puncaknya. Dengan sekuat tenaga, kedua raksasa itu memegang puncak gunung dan memotongnya. Iya beneran dipotong. Puncak raksasa itu kemudian mereka lempar jauh-jauh sampai menciptakan guncangan yang terasa di seluruh dunia. Aksi super dramatis ini nggak cuma menyelesaikan masalah di kayangan loh, tapi juga tanpa disengaja meninggalkan jejak abadi yang bisa kita lihat sampai sekarang di tanah Jawa. Guncangan maha dahsyat pas puncak gunungnya dipotong, itu akhirnya berhasil. Konsentrasi Arjuna yang tadinya kayak baja, akhirnya pecah juga. Dia langsung tersadar dari pertapaannya, dan seketika itu juga pertumbuhan gunung itu berhenti. Dan inilah hasilnya. Sisa dari gunung yang puncaknya udah dipotong itu, tempat di mana Kesatria Agung itu pernah bertapa, akhirnya dikenal oleh semua orang. Namanya Gunung Arjuna, sebagai pengingat akan kejadian legendaris ini.
Kerennya, ini bukan cuma dongeng pengantar tidur. Gunung Arjuna itu beneran ada, berdiri megah di perbatasan Malang dan Pasuruan di Jawa Timur. Jadi, gunung yang kita lihat sekarang adalah saksi bisu dari kisah dahsyat ini. Jadi, dari kisah Arjuna ini, kita bisa lihat kalau puncak gunung itu bukan cuma sekedar tumpukan batu dan tanah, tapi bisa jadi pusat kekuatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau satu gunung aja punya legenda sedahsyat ini, kira-kira rahasia dan kekuatan apa lagi ya yang tersembunyi di puncak-puncak gunung lain di Indonesia?